6 alasan AS dan Inggris tidak akan bisa mengalahkan Houthi di Yaman. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر. Yaman telah hidup dalam keadaan perang sejak tahun 2015, ketika aliansi Arab yang didukung oleh Barat menyerang negara tersebut dalam upaya untuk menggulingkan pemberontak Houthi. Mereka adalah bangsa pejuang yang sudah terbiasa menghadapi perang berskala besar. Meskipun gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan pada September lalu, ketegangan di kawasan kembali meningkat. Dan seorang analis politik Yaman mengatakan hal ini disebabkan oleh tindakan Israel dan sekutunya di Gaza. Hussein Al-Buhaiti, seorang analis politik yang berbasis di sana, tidak terkejut ketika Amerika Serikat bersama sejumlah pemain regional dan internasional melancarkan serangkaian serangan terhadap Yaman pada Jumat lalu. Serangan tersebut dilakukan oleh pesawat tempur, kapal selam, dan kapal AS dan Inggris. Mereka menargetkan infrastruktur militer Houthi, sebuah kelompok Islam yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan memiliki hubungan dengan Iran, yang berarti kelompok tersebut dianggap radikal oleh Barat. Serangan-serangan Barat ini terjadi sebagai pembalasan selama berbulan-bulan atas apa yang mereka lihat sebagai pelecehan yang dilakukan Houthi terhadap kapal-kapal yang melewati Bab al-Mandab, selat sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudera Hindia. Serangan Houthi berdampak negatif pada perdagangan di wilayah tersebut. Mereka menaikkan harga barang karena perusahaan pelayaran menolak berlayar di wilayah tersebut, dan Amerika berjanji akan mengubah hal ini. Namun Al-Buhaiti yakin bahwa alasan serangan Barat tidak ada hubungannya dengan ekonomi. AS dan sekutunya memulai perang baru hanya karena mereka ingin Israel terus melakukan pembantaian dan pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina. Mereka tidak bisa membiarkan situasi di mana hasil perang, Israel-Palestina, dapat diubah, kata Al-Buhaiti, dilansir RT. Israel telah melancarkan perang terhadap pejuang Hamas di Gaza sejak 7 Oktober 2023, ketika ribuan pejuang menyusup ke komunitas selatan Israel, membantai lebih dari 1.400 orang dan melukai lebih dari 5.000 orang. Dalam 100 hari terakhir konflik, dan sebagai bagian dari upayanya untuk melenyapkan Hamas dan kelompok Islam lainnya, Israel telah menghancurkan beberapa situs militer milik faksi-faksi Palestina. Mereka juga dilaporkan telah membunuh lebih dari 9.000 pejuang mereka. Namun hal ini juga telah merenggut nyawa lebih dari 23.000 warga sipil dan telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam. Menurut perkiraan, 1/4 dari 2,2 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap air bersih, dan hanya 4% yang dianggap dapat diminum. Produk kebersihan dasar juga tidak ada, obat-obatan dan layanan medis penting berada di luar jangkauan. Al-Buhaiti mengatakan negaranya tidak bisa berpangku tangan, menyaksikan kekejaman ini. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk melakukan intervensi demi rakyat Palestina. Banyak orang bertanya kepada saya, mengapa kita perlu ikut campur dalam krisis yang terjadi ribuan mil jauhnya dari perbatasan kita? Namun izinkan saya memberitahu Anda, pada tahun 1939, Inggris menyatakan perang terhadap Nazi Jerman karena menginvasi Polandia, meskipun itu negara ini bermil-mil jauhnya dari London, kata analis tersebut. Kita tidak bisa kehilangan martabat dan moral kita hanya dengan duduk dan menyaksikan tragedi di Gaza yang terjadi, tambahnya. Namun, keputusan untuk membantu Palestina mungkin akan merugikan Houthi.
Sejak tahun 2015, ketika kelompok tersebut menguasai wilayah utara Yaman, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah melancarkan perang melawan mereka. Tujuannya adalah untuk mengusir Houthi karena mereka dianggap radikal dan loyalis Iran, saingan utama Riyadh. Hingga tahun 2021, konflik tersebut telah memakan korban jiwa lebih dari 150.000 orang. Lebih dari 200.000 orang lainnya meninggal karena kelaparan dan penyebaran penyakit, yang merupakan akibat langsung dari perang tersebut. September lalu, pihak-pihak yang bertikai akhirnya sepakat untuk meletakkan senjata, sehingga membuka jalan bagi potensi gencatan senjata jangka panjang. Namun rangkaian serangan Barat terhadap Yaman berisiko menjerumuskan negara tersebut dan seluruh kawasan ke dalam konflik berdarah lainnya, Al-Buhaiti memperingatkan. Saya yakin agresi Amerika tidak akan terjawab, kata analis tersebut. Kita akan tercatat dalam buku sejarah sebagai negara yang menenggelamkan atau merusak kapal Amerika untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, tambahnya. Beberapa jam kemudian, pada Senin malam, Houthi melakukan hal yang sama. Menurut laporan, para pemberontak menyerang kapal curah kering Gibraltar Eagle yang dimiliki dan dioperasikan AS dengan rudal balistik anti kapal, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. 6 solusi damai tetap terbuka lebar. Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, telah menegaskan kembali bahwa tanggapan terhadap serangan Amerika dan Inggris tidak dapat dihindari, dan tidak ada serangan di masa depan yang tanpa hukuman. Perang di wilayah ini hanya masalah waktu saja. Namun pihak yang akan kalah dalam perang ini adalah AS dan Inggris. Selama bertahun-tahun, Yaman dikenal sebagai kuburan para penjajah, dan sejarah akan terulang kembali. Namun, Al-Buhaiti yakin masih ada kemungkinan untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik besar. Namun agar hal itu terjadi, katanya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Barat harus meninggalkan wilayah tersebut dan berhenti menyebarkan kekacauan di wilayah tersebut. Kedua, Israel harus menghentikan agresinya di Gaza. Permintaan kami sederhana, blokade terhadap Gaza harus dicabut. Makanan, air, bahan bakar dan obat-obatan harus diperbolehkan masuk. Hal ini merupakan tuntutan dari berbagai LSM dan kelompok hak asasi manusia. Inilah yang diprotes oleh para demonstran di seluruh dunia, jelasnya. Tetapi pemerintah Barat tidak mau mendengarkan seruan masyarakat. Mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah tiran, bukan demokrat. Dan sampai mereka mengubah pendiriannya, Yaman akan terus berperang. Tidak diragukan lagi, Al-Buhaiti menyimpulkan.